Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwan, mausu'at pagi ini adalah tentang isti'adzah. Isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Faris, al-ain wal waw wa zal. Berasal dari ain, waw dan zal. Ain, waw dan zal. Adzah atau awadzah. Aslun sahih yadullu ala ma'na wahid. Maknanya adalah iltija ila syai', berlindung kepada sesuatu. Summa yuhmalu alai kullu syai'in la sikabi syai'in aw la zamah. Kemudian pengertian berlindung ini adalah seseorang atau sesuatu yang menempel, ya, atau melazimi. Jadi dia bergabung, sesuatu yang bergabung. Wa uztu bihi a'udzu uzan wa iyadzan wa ma'adzan. Ai laja'tu ilaihi wa tahassantu ilaihi. Aku berlindung, aku membentengi diri. Itu menurut bahasa. Menurut istilah ikhtilaf ibarat ulama fi tarikh isti'adzah syar'an ala aqwali mutaqarribat. Paling tidak ada dua pengertian menurut istilah tentang isti'adzah. Pertama, iltija, berlindung. Yang kedua, berpegang teguh. Selanjutnya, hukum isti'adzah. Al-isti'adzah billahi ta'ala minal ibadat allati la yajuzu sarfuha illa lillahi subhanahu. Isti'adzah, berlindung kepada Allah, adalah ibadat yang kita tidak boleh melakukannya kecuali kepada Allah. Jadi berlindung itu tidak boleh kecuali kepadanya. Wala yusta'adzu illa billahi wa bi asma'il husna wa sifatil ulya wa kalimati tamah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Maka tidak boleh dibuat isti'adzah kecuali dengan nama Allah, billahi, atau dengan namanya, atau dengan sifatnya, atau dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Qala Ibnu Taimiyah, al-isti'adzah la takunu illa billah fi mithli qauli nabi a'udzu biwajhika. Ibnu Taimiyah berkata, isti'adzah mesti dengan Allah. Contohnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah, a'udzu biwajhika. Aku berlindung kepada wajahmu. Boleh menggunakan kata wajahmu. Wa a'udzu bi kalimatillahi tammah, dan aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu. Wa a'udzu bi ridhaka, dan aku berlindung dengan ridhamu. Nah ini kata-kata yang sudah dirilis oleh Rasulullah itu boleh kita pakai. Dengan wajah Allah, dengan kalimat Allah, dengan ridho. Ini ada doa biridoka min sakhtika. Aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaan. Dari Allah untuk Allah. Al-hakikah. Hakikatul isti'adzah al-harab min syai' yakhaful insan ila ma ya'simuhu. Hakikat dari isti'adzah adalah lari dari sesuatu yang ditakuti, ya, kemudian minta perlindungan kepada sesuatu.
Qala Ibnu Qayyim wa haqiqatu ma'naha ay isti'adzah al-huruf min syai'in takhafuhu ila ma yasimuka. Artinya Anda lari dari sesuatu yang ditakuti, minta perlindungan kepada sesuatu yang bisa melindungi. Walihada yusamu sa'adat ma'adan kama yusamu alja'an wa wazaran. Wa qad ikhtalafa fi asli kalimat isti'adzah ala qaul. Ini tidak penting. Manzilah, posisinya. Al-isti'adzah tu'addu min a'zami anwal ibadat. Isti'adzah itu adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau kita beristi'adzah itu dinilai oleh Allah sebagai bagian dari ibadah. Wahiyya minat tauhid, dan termasuk tauhid. Wahiyya taj'alu qalbal 'abdi mu'allaqan bi rabbih wa ma'bud. Yaitu hati seorang hamba ya, digantungkan kepada Allah. Lahijan, dia melazimi fi talabil a'udzu minhu min syururid dunya wal akhirah. Karena minta perlindungan dari kejahatan dunia ya, dan akhirat. Wa hiya isti'anatun billah wa i'tirafun lahu bil qudrah wal 'abdi bid da'fi wal ajzi an dafi syurur. Jadi menghadapi sesuatu yang besar yang tidak mungkin dia lawan. Tidak mungkin bisa dia lawan, maka dia berlindung kepada Allah. Seperti kepada setannya, berlari dari setan kepada Allah. Karena kita tahu setan praktis tidak bisa dilawan. Kalau kita tidak berlindung pada Allah, dari sisi apa? Setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Dari situ aja ya. Susah bakal menang. Maka kalau kita berlindung kepada pencipta setan, kita akan menang. Dalil-dalil, terutama surat 7 ayat 200. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 97 98. Surat 23 ayat 97 98. Wa qul, katakan olehmu, Rabbi, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari godaan-godaan setan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi, ya Tuhanku, ayyahduru, bahwa mereka menampakkan diri kepadamu. Jadi pada ayat ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari godaan ya, serta dari penampakannya. Jadi setan itu kalau menampakkan diri kita ya ketakutan luar biasa. Ya, nah, kita minta dilindungi, jangan sampai ditampakkan. Ya, kalau ditampakkan itu bisa jantungan. Kemudian dalam surat 7 ayat 200 surat 7 ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Dan jika Anda merasa terganggu dengan setan, ini tafsir dari imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun, idza ahsasta, jika kamu merasa wahai Rasul, anna syaitan asabaka biwaswas, setan mengganggumu dengan waswas, ya, atau tafbitun an fi'lil khair, atau menghalangi perbuatan baik, faltaji ilallah wa'tasim bih, maka berlindung kepada Allah dan berpegang teguh. Ya, jadi kalau kita merasa diganggu, langsung kita minta pada Allah. Begitu juga dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Rabbul Falaq, ya, Tuhan bumi, ya, Tuhan seluruh semesta alam, dari kejahatan ma khalaq, apa yang ada, nah, dari semua kejahatan.
Itu ayat-ayatnya yang ya menganjurkan kita untuk berlindung pada Allah. Sementara sunnah Rasulullah SAW. Wa minas sunnah maja'a an Ibnu Abbas anna Rasulullah kana yu'allimuhum hadza du'a kama yu'allimuhum surah minal Qur'an. Rasulullah, kata Ibnu Abbas, mengajari sahabat-sahabat suatu doa. Ya, seperti Rasulullah mengajarkan surat. Surat itu kan Quran. Ya, jadi kalau ada kata-kata seperti ini menunjukkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini penting. Karena beliau mengajarkan doa ini seperti beliau mengajarkan surat ayat Quran kepada sahabat. Yaitu apa? Qulu Allahumma, katakan oleh kalian, inna, sesungguhnya kami, Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami na'udzubika, berlindung kepadamu, min azab jahannam, dari azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini yang ya, menjelang salam ya. Kita berlindung dari 4 hal kan. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Ini yang kita suka baca menjelang salam ya. Begitu juga di kesempatan yang lain Rasulullah menyatakan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. A'udzu bi ridhaka min saktika. Nah, itu kalau ada ayat apa itu? A'udzu min apa? Aduh. Bukan, saya lupa. A'udzu min syarri ma khalaq. Bukan. Kalimatil tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadi wa min hamasati syayatin wa ayyahurun. Itu juga ada. Ya. Jadi kalau berlindung dengan ini itu akan terjamin ya. Akan terjamin tidak akan mendapat penyakit yang mendadak. Katanya itu. Apa itu doanya itu? Yang saya perlu lupa, yang setiap pagi dan sore dibaca. Subhanallah, Allahumma a'udzubika min syarri ma khalaq. Saya lupa. Nah, itu kalau dibaca berulang-ulang seperti yang pernah diajarkan di sini, setiap ba'da subuh, ba'da asar dibaca 3 kali, maka Allah akan lindungi kita dari musibah yang mendadak. Yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kalau dibaca subuh, maka Allah akan selamatkan kita dari subuh sampai asar. Kalau kita baca asar, Allah akan selamatkan sejak asar sampai subuh dari musibah yang mendadak. Waktu itu musibah yang mendadak yang dialami oleh sahabat itu lumpuh. Tahu-tahu dia nggak bisa bergerak gitu. Itu yang menyampaikan hadis yang kejadian itu ya, oleh sahabat yang menyampaikan hadis, sehingga teman-temannya setidaknya kan komen, kenapa Anda sendiri kena? Justru tadi pagi saya lupa baca. Rasulullah kan menyatakan kalau dibaca, nah itu ya, jadi mendadak. Aqwalu alil ilmi, qala Razi innal gharat min al-isti'adzah al-ihtiras min syarril waswas. Tujuan dari isti'adzah itu melindungi kita dari bisikan. Ada bisikan jelek ya dalam hati kita. Nah itu dari setan.
Wa ma'lumun anal waswas ka'anna hurufun khafiyah fi qalbil insan. Seperti kita sudah maklumi bahwa waswas itu sama dengan huruf yang samar. Sama dengan huruf yang samar dalam hati manusia. Wala yuttali'u 'alaiha ahad. Tidak ada yang bisa melihatnya. Faka'annal abdu yaqul. Jadi diri kita sendiri gitu. Ya, yang tahu ada bisikan dalam hati kita. Seakan-akan seorang hamba mengatakan, ya man huwa ala hadhi sifah allati yasma'u biha kullu masmu' wa ya'lamu kullu sir khafiyin anta tasma'u waswasa syaitan wa ta'lamu gharadahu fiha wa antal qadir ala daf'iha anni fadfa'ha anni bifadlik. Artinya, ya Allah, Engkau mengetahui ada bisikan pada hatiku, ya, yang mengarahkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tolonglah aku. Seakan-akan begitu. Ya. Sebab bisikan itu tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Qala Ibnul Qayyim fa inal isti'adza bihi tarji'u ila ma'nal kalam qablaha ma tadammu faidatun syarifah wa hiya kamalut tauhid. Dalam isti'adzah ini akan membuat seseorang bertauhid. Karena dia larinya kepada Allah. Wa anna alladhi yasta'idzu bihi al-a'idz wa yahrab minhu innama huwa fi'lullah wa masyiatuhu wa qudratuhu wa huwa wahdah al-munfarid bil hukm. Fa idza arada bi 'abdi su'an lam ya'ud minhu illahu. Sebab semua kejahatan tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah. Ya. Ada takdir Allah itu musibah, ya. Musibah itu bagian dari takdir Allah. Nah, kepada siapa kita bisa minta agar musibah dihindarkan dari kita? Ya kepada Allah yang telah mentakdirkan. Ya, singkatnya salah satu yang diakui oleh ulama, bahasa tanda kutip yang merubah takdir itu adalah doa. Bisa merubah takdir. Oh, kenapa bisa begitu? Seakan-akan bisa melawan Allah. Bukan begitu. Karena yang memperkenankan doa bisa merubah takdir itu juga Allah sendiri. Ya, jadi mungkin seakan-akan manusia itu dipaksa untuk berlindung kepadanya. Kalau dia diam aja ya musibah datang. Nah, itu makanya salah satu hal yang bisa menolak musibah itu adalah doa. Doa, silaturahmi, sedekah kalau nggak salah yang saya catat. Ada 3. Fa idza arada bi 'abdi su'an lam ya'az minhu illahu. Maka apabila Allah menghendaki keburukan akan terjadi pada seorang hambanya, ya, maka tidak ada yang bisa menyingkirkan keburukan itu kecuali Allah. Fa huwallazi yuridu bihi ma yas'u. Karena Allah menginginkan orang itu mendapat yang tidak baik gitu. Menurut dia, tapi menurut Allah baik saja. Karena boleh jadi ganjarannya terlalu sedikit. Ya, jadi Allah menimpakan musibah itu untuk mendongkrak angka. Gitu. Untuk mendongkrak pahala kita. Karena kita bersabar, ya, maka akan mendapat pahala. Inilah ayatnya, surat 6 ayat 17. Surat Al-An'am ayat 17, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan jika Allah menjatuhkan madarat, maka tidak ada yang bisa menyingkap madarat itu kecuali Dia. Nah, ini ya. Jadi mestinya kita sering minta perlindungan pada Allah. Fahuwallazi yamussu bidzar. Allah lah yang menyampaikan madarat kepada hambanya. Wa huwallazi yakshifu. La ilaha illahu. Dialah yang bisa menyingkapnya. Mungkin orang akan berkata kalau begitu Allah kejam. Ya, itu kejam menurut versi kita. Karena kita tidak tahu secara menyeluruh. Seperti orang tua mengajari keprihatinan kepada anaknya supaya hidup prihatin, berarti kejam.
Ya enggak, orang tua kan tahu masa depan memang harus tahan ya, nah, menghadap banyak godaan. Kalau dimanjain, nah, nanti dia nggak tahan. Orang tua memberi pelajaran seperti itu, sama dengan Allah pada kita. Karena kita jarang berdoa, salah satu menjadi sebab Allah menurunkan musibah. Karena jarang berdoa. Jadi kalau kena musibah kan orang wawaduhan, astagfirullah, ingat dosa-dosanya. Ya, kalau lagi diberi nyaman nggak ingat. Biasanya begitu manusia. Jadi Allah tahu karena jarang. Jadi dengan diberi musibah, dia istighfar pada Allah, dapat pahala. Ujung-ujungnya kan buat dia juga. Angkanya naik. Ya, sebab itu. Soal seseorang apakah nanti berjodoh dengan surga atau masuk neraka, itu sudah dalam sudah dalam takdir Allah. Kalau seseorang ditakdirkan masuk surga, maka angkanya harus cukup. Apabila angka yang didapati masih sedikit, ya sementara waktunya sudah mau habis, maka Allah dongkrak dengan musibah besar. Begitu dalam keterangan itu. Maka kita tentu tidak mau kan? Kalau tidak mendapat musibah sama sekali, tidak mungkin. Karena hidup ini ujian. Seperti Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ya, ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Khalaqal mauta wal hayat, kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa yang terbaik. Jadi ujian itu untuk hidup itu sendiri ujian. Ya, jadi jangan mengira ujian itu selalu suasananya nggak nyaman. Bukan. Ujian itu juga nyaman. Nah, kebanyakan manusia justru gagal saat diberi ujian yang nyaman. Ya, contohnya dikasih sehat, dikasih berkuasa, dikasih kaya, malah lupa. Begitu ditarik kekayaannya, ditarik kekuasaannya, baru wawaduhan. Ditarik kesehatannya, baru ingat Allah. Nah ini, manusia itu seperti itu. Wa huwallazi wal malja minhu ilaihi kama ana asyadha minhu fa inna la rabba ghairahu wa la mudabbir li abdi siwahu fa huwallazi yataharraqu wa yaqallibu wa yasrifu kaifa yasha. Dialah yang telah memberi semangat pada kita. Kita malas itu. Kita malas itu karena tidak dapat hidayah. Nah, kalau kemudian kita tiba-tiba rajin, itu hidayah dari Allah. Ya, yang menggerakkan kita itu. Sehingga sebenarnya kebaikan yang kita dapat itu semua dari Allah, karena yang menggerakkan hatinya itu Allah. Tiba-tiba kita malas, mau ngaji malas, mau sholat ke masjid, di masjid malas. Nah itu tidak dapat hidayah. Kalau Allah berikan hidayah, sesulit apapun dia akan datang. Wa qala Bujairimi al-Misri, wa man lata'i fil isti'adzah anna qawla a'udzu billahi minasyaitonir rajim iqrarun minal abdi bil ajzi wad dha'if. Kata Bujairimi, seorang ulama besar, jika seseorang mengatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dilaknat, itu merupakan ikrar dari seorang hamba akan kelemahannya. Aku berlindung. Wa annahul ghaniyyu al-qadiru ala raf'i jami'il madarat wal afat, dan Allah Maha Kaya. Ya. Allah Maha Kuasa untuk melindungi hambanya, menjauhkan dari semua madarat dan bahaya. Wa'tirafun abdi aidan bi anna syaitan aduwwum mubin, serta pengakuan dari seorang hamba bahwa setan itu musuh yang nyata. Nah, sekarang masalah-masalah di seputar isti'adzah. Hukmu qauli a'udzubillahi bika. Hukum orang yang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Kepada Allah dan kepadamu. Boleh tidak? Ja'a an Ibrahim Nakhai anna kariha ayyaqul al-muslim a'udzubillahi wa bika.
Menurut Ibrahim Nakhai, dia tidak suka seseorang menyatakan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya. Wa jawaza yaqula billahi tsumma bika. Tetapi boleh mengucapkan berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Jadi kepadamu di sini kepada orang. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Nah, ini kalau mengatakan dan itu kurang disukai karena berarti menyamakan Allah dengan orang. Ya, tapi kalau aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Ya boleh jadi dia dikejar-kejar musuh ya, dikejar seseorang yang dia takuti lalu dia berlindung. Qala Syekh Sulaiman bin Abdillah wa dzalika wallahu li anal wawa yaqtadi mutlaqal jam'i. Ini urusan nahwu ya. Karena waw itu artinya sepadan. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. 1 2 3. Masya Allah. Haula wala. Ini hitam putih. Ada 4 harusnya. Bukan, ini minuman surga kan ada 4. 1 lagi belum, susu. Ini harus madu. Yang kedua, tangqasimul isti'adzah bi ittiba musad ila salasati anwa. Ada 3 isti'adzah itu. Pertama, menggunakan sifat Allah, ya. Hadza nau min isti'adzah masyru'. Ah, ini dibolehkan. Contohnya bismillahi a'zam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau dengan nama Allah. A'udzu bikalimatillah, a'udzu bikalimat. Aku berlindung dengan kalimat. Kan kenapa tidak kepada Allah? Aku berlindung kepada kalimat. Kalimat-kalimat Allah. Kenapa tidak aku berlindung kepada Allah? Nah, ini diperkenankan. Karena sudah dirilis oleh Rasul. Ya, jadi apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasul boleh kita pakai. Begitu juga a'udzu biridhaka. Aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Nah, ya kan? Kenapa tidak kepada Allah saja, tapi ini kepada ridhamu. Kemudian Allah berfirman dalam surat 6 ayat 65. Qul huwal qadiru. Katakan, Allah itu mampu. Ala ayyab'atsa 'alaikum azaban min fawqikum. Untuk menurunkan azab dari atas, dari bawah. Ya. Ini Allah mampu. Lalu setelah turun ayat ini, Rasulullah mengucapkan, a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu. Kok kenapa? Surat 6 ayat 65. Konon ayat ini juga yang menyebabkan Rasulullah minta kepada Allah 3 hal. Tapi yang dikabul cuma 2. Ya, setelah turun ayat ini. Jadi Allah mampu menurunkan azab kepadamu. Nih, kita bisa baca nih. Buka surat 6 ayat 65 ya. Surat 6 ayat 65. Bentar ya. Ada yang pegang mushaf silahkan. Fauqikum. Qadiru alaikum azabam min fauqikum. Min fauqikum. Ya. Katakanlah huwal qadir. Allah itu mampu. Untuk ayab asa mengirimkan kepadamu azab dari atas. Au min tahti arjulikum. Atau dari bawah. Au yalbisakum syia'an. Atau memakaikan kepadamu berbagai bentuk. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Maka sebagian kalian akan merasakan ya ba'sa ba'din. Kepahitan sebagian. Nah, maksudnya ini ba'sa ba'din ini perang.
Jadi Allah mampu menurunkan dari atas, dari bawah, dan sesamamu. Tuh, makanya Rasulullah minta kepada Allah 3 hal. Pertama, Rasulullah minta agar umat Islam ini jangan pernah musnah dari permukaan bumi. Ya, Rasulullah minta jangan sampai musnah dari permukaan bumi. Dikabul oleh Allah. Maka dalam sejarah ketika umat Islam digempur di bagian barat, termasuk Eropa tuh ya, di Sisilia, di Spanyol habis. Nah, waktu habis Indonesia mulai meruntus, mulai Islami mulai bagus. Timur digempur, barat ada. Seperti sekarang ya, banyak orang yang mensentralkan perhatian ke Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara yang empuk untuk menambah populasi non-muslim. Negaranya ya welcome lah, nggak galak gitu. Maka mulai tumbuh dan berhasil. Toleransi lah gitu. Toleransi. Di barat sekarang tumbuh pesat. Timur digempur, barat ada. Barat digempur, timur tambah. Jadi nggak pernah habis. Umat Islam itu sudah dijamin oleh Allah tidak mungkin musnah. Maksudnya genosida. Mungkin genosidanya sebagian di tempat lain, tapi tempat lain akan tumbuh. Nah ini yang pertama. Yang kedua, apa itu? 3 permintaannya. 1, jangan dimusnahkan semuanya. Ya, saya lupa yang kedua apa ya. Yang ketiga itu singkatnya pengen umat Islam itu bersatu. Itu yang tidak dikabuli oleh Allah. Umat Islam pengen ya oleh Rasulullah diminta supaya bersatu. Ini ditolak. Jadi 1 yang dikabulkan tidak akan dimusnahkan. Ya, yang kedua tidak akan mendapat siksa seperti yang pernah dilakukan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Siksa spontan. Contohnya Bani Israel mengajukan permintaan melihat Allah. Ya. Arina Allah jahratan. Nah, terus apa yang terjadi? Fa akhadhahumus sa'iqatu. Langsung disambar petir. Mereka itu. Kalau kita begitu sebenarnya bagus ya. Ya contohnya nggak usah disambar petir lah. Yang nggak sholat di masjid jerawatan gitu. Atau saya kalau boleh mengajukan, kalau boleh, bisulen. Ya, tidak akan sembuh kecuali dia sholat berjemaah seminggu. Wah pasti rame masjid itu. Tapi saudara, ramenya itu rame orang bisulen. Tahu sendiri kan, bisul kan mencari tempat-tempat strategis, Pak. Ada di ketek sinilah nanti begini. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, walaupun begini-begini saudara, kita datang ke sini ini ikhlas, mudah-mudahan. Pak RT nggak nyuruh, Pak RW nggak marah, kalau nggak sholat. Ya kan? Betul kan? Bukan nyindir nih. Pak RT kan nggak nyuruh, Pak RW nggak marah, kalau ada orang nggak sholat. Tapi dengan kerelaan kita melangkahkan kaki ke sini, bukan saking gampangnya, berat. Sholat subuh itu berat khususnya, maka itu Allah tambahi as-salatu khairum minan naum. Itu bukan suatu kebetulan saudara. Bahwa sholat lebih baik daripada tidur kan berlaku semuanya. Ya zuhur juga, asar juga. Tapi kenapa Allah tempatkan di waktu subuh? Karena waktu subuh akal dan wahyu bertentangan. Akal dan wahyu bertentangan. Kata akal kita, jam-jam segini enak tidur. Istirahat cukup, nanti kerjanya juga fokus gitu kan. Itu bahasa akal.
Tapi karena Allah yang Maha Tahu mengatakan sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Tuh, harganya lebih mahal. Terlalu murah kalau engkau pakai untuk tidur. Maka sholat qobliyahnya saja, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anda tahu kan dunia kan? Ya, bukan harta yang kita miliki, nggak ada apa-apanya harta kita, masih cuil. Dunia ini banyak, bisa triliunan. Tapi 2 rakaat itu lebih baik. Mengapa lebih baik, saudara? Hitung-hitungannya bagaimana lebih? Karena harta yang kita miliki ini, kalau kata kita itu, Pak Kamal punya uang 1 triliun. Apa bisa betul-betul dipakai efektif? Belum tentu. Paling dipakai sampai wafat nanti sekian. Nyisanya itu bukan harta kita. Sisanya. Ya kan? Pak Kamal punya rumah indah. Paling berapa tahun doang? Ya. Setelah ajal datang, rumah ditinggalin, nggak dibawa. Nah, tapi di surga tidak ada batas akhirnya. Itu persoalannya. Tidak pernah batas akhir. Tidak ada sholat lagi. Tidak ada lagi azan. Tidak perlu. Tidak ada lagi puasa. Sebab di sana sudah tidak taklif. Tidak ada kewajiban. Nyaman, semuanya nyaman. Jadi, dunia itu hina. Gak boleh titik jika dibandingkan akhirat. Tapi hina-hina juga jutaan, miliaran, ya kan? Sebaliknya, kalau kita nggak punya dunia, akan dihina orang. Gitu kan? Jadi 2 orang sama-sama sekolah. Beberapa tahun posisi sosialnya berbeda. Saking kangennya dia pengen ketemu. Itu yang sudah hidupnya mulia nggak mau. Karena pikiran dia pasti minta duit saya. Wah, deket-deket. Nah itu, jadi kalau orang nggak punya duit itu dilecehkan. Apalagi kita masyarakat, kalau zaman Rasulullah kan orang nggak akan minta kecuali terpaksa. Ya sampai begini, sampai minta, maka yang ngelihat dan yang menghadapi harus ngasih. Karena perilaku sahabat ini tidak akan melakukan minta-minta kecuali terpaksa. Kan? Nah kalau kita minta-minta dijadikan industri. Ternyata dia kaya raya di kampung, menjadi profesi. Ya, jadi semua itu sudah salah kaprah. Olahraga tadinya buat sehat dijadikan industri, diperjualbelikan sehingga pemain si A bisa dibeli, bisa dijual, bisa dijual belikan pemain sepak bola itu. Nah, kita selanjutnya. Jadi Rasulullah ketika turun ayat ini minta 3 hal. Pertama, jangan sampai umat Islam digenosida, habis sama sekali dari bumi ini. Tolong jangan. Waktu perang apa itu, para sahabat mengatakan, ya Allah, kalau engkau matikan kami, walan tu'bad abadan, maka tidak akan ada lagi yang mengibadaimu. Ada ungkapan dari seorang sahabat. Rasulullah ya yang ngomong ya. Perang apa itu? Perang Uhud. Kalau engkau musnahkan kami sekarang ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi oleh manusia. Karena habis. Nah, Allah lindungi. Jadi Allah jamin umat Islam itu tidak akan habis. Maksudnya sama sekali ya. Yang kedua, siksa yang pernah diturunkan kepada umat terdahulu yang disebut dengan wasal, begitu melanggar langsung kena, itu tidak akan diberlakukan lagi. Jadi Rasulullah minta dispensasi agar disiksanya nanti sampai di akhirat. Jadi sepanjang hidupnya diminta fasal, misah. Allah berfirman, walau la kalimatul fasli laqudiya bainahum. Nah, ini ada ayat. Kalau nggak salah surat 41 ya. Walaula kalimatul fasli. Nah ini, Bapak bisa baca. Kalimatul fasli.
Oh, salah nulis. Kalimatul fasli. Surat 42 ayat 21. Perhatikan baik-baik. Walaula kalimatul fasli. Kalau dalam bahasa sini ya, kagol lamun lake kalimatul fasl laku dia bainahum. Sampun ditelasakan. Sudah dihabisi oleh Allah, dimusnahkan. Kalau saja tidak ada keputusan Allah bahwa siksa ini dipisah, nggak spontan, katanya itu kata ahli ekonomi, efek sosial, katanya. Efek sosial itu lambat, tidak seperti efek dalam ilmu alam, ya. Kalau kita megang listrik langsung kena gitu. Tapi efek sosial ini lambat, efek ekonomi, efek sosial lain itu lambat. Nah, begitu juga di sini Allah menyatakan walaulah kalimatul fasli. Fasli lawan kata dari wasli, wasal. Kalau wasal itu nyambung. Begitu dilanggar langsung ada sanksinya. Sama dengan kita makan sambal. Kebanyakan trap. Nah, Allah tidak berlakukan itu kepada umat Nabi Muhammad. Makanya saudara lihat pelanggaran umat Nabi Muhammad, saudara-saudara kita, bangsa kita, lebih dari yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Perhatikan baik-baik. Semua tuh dosa-dosa umat yang dulu dihukum oleh Allah. Contohnya dosa kaumnya Nabi Lut, sodomi. Wah, udah banyak. Sodomi. Konon di dunia ini ada satu negeri yang seperti begitu. Pelaku-pelakunya senang. Ya, senangnya laki-laki. Pelaku yang lebih dari Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh sudah banyak melanggar. Bahkan dia menantang Tuhan kan. Tuhan tidak ada. Dan sebagainya. Pokoknya ucapan tindakan mereka itu lebih dari orang yang dulu dihukum oleh Allah. Tapi mengapa siksa tidak datang? Ini karena sudah janji Allah diberi tempo sampai kematiannya. Nah, ini Allah nyatakan dalam surat ini. Walaula kalimatul fasli. Lamun talake kalimatul fasl. Nisa. Laku dia bainahum. Yakti dientekaken. Dihabisi semua. Nah, tapi itu permintaan Rasulullah SAW. Rasulullah ya. Sehingga Rasulullah adalah Nabi yang sangat penyayang. Ini terdapat dalam surat 9 ayat 129. Bagaimana sifat Rasulullah? Laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Azizun alaihi ma'anittum. Dia sangat galau kalau kita susah. Sifat Rasulullah ini galau kalau kita susah. Sama kita terhadap anak kita. Anak sakit kan kita nggak nyaman ya. Kepikiran terus, ya, berangkat kerja juga kepikiran terus, anak sakit, anak menderita. Nah, begitulah Rasulullah pada kita. Sampai-sampai semua yang memusuhi Nabi tidak dibalas oleh beliau. Nah, ini ayatnya. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadz zalimin, dan sesungguhnya orang zalim lahum azabun syadid. Bagi mereka azab yang pedih. Tapi azab yang pedih ini oleh Allah digunakan kata isim, kata benda. Ini menunjukkan tidak terjadi hari ini. Tuh, ya. Jadi kita jangan minta-minta doa karena gregetan sama orang yang menentang. Ya Allah, semoga dihukum, turunkan siksamu. Kalau siksa itu nggak pilih orang, hati-hati. Ya, kita jangan pernah saking gregetnya di medsos gitu. Wah, ya Allah, semoga orang ini disiksa. Siksa kalau turun itu nggak milih orang. Orang yang benar juga kena. Itu surat 8 ayat berapa itu? 25 ya. Wattaqu fitnah. Takutlah akan fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang tertentu saja. Saya nggak ngerti. Benda yang diciptakan, diproduksi oleh bangsa lain kok bisa untung gitu. Saya nggak ngerti.
Padahal diproduksi di Cilegon juga gitu. Tapi kalau kita yang ngerjain kok rugi gitu. Apa karena kita makanannya apa ganti pur ya? Allah sudah berjanji kalau kita beriman dan bertakwa, yang namanya rezeki itu mawur gitu singkatnya. La akalu min fauqihim wa min tahti arjulim, akan tumpah dari langit dan bumi. Jadi ada korelasinya kalau kita taat pada Allah, rezeki itu gampang. Tapi kenapa kenyataannya hari ini orang Islam ini urutan yang kelima, yang paling sejahtera di dunia. Yang pertama itu orang Eropa Utara, mereka beragama Protestan. Yang kedua orang-orang Italia dan sekitarnya, mereka Katolik. Yang ketiga orang India beragama Hindu. Yang keempat orang-orang yang beragama Buddha, Thailand, Korea Selatan. Yang kelima baru orang Islam. Yang terakhir orang Afrika. Jadi adik kita itu Afrika yang nggak sekolah itu. Kita menang dari mereka. Dan uniknya saudara, kita merdeka selisih 2 hari dengan Korea Selatan. Kenapa mereka begitu, kita begini. Tuh, seandainya, nah ini seandainya, kita bisa nego dengan Jepang, bagaimana tukeran tempat? Ya, Jepang ke sini, kita udah ke Jepang. Jepang kan udah beres tuh, udah rapi. Tukeran orang nih. Ya, tuker tempat aja. Sananya udah bersih, udah beres, kita ke sono. Sini berantakan, mereka yang ke sini. Tunggu 10 tahun. Apa yang terjadi? Apakah Jepang yang sudah maju jadi mundur, jadi jorok lagi? Ini orangnya atau tempatnya ini? Nah, ini yang kita bertanya-tanya. Padahal ayat-ayatnya semuanya mensupport kita supaya maju. Tidak ada ayat yang melemahkan kita. Tapi kenapa kita begini? Nah ini yang kita harus tanyakan pada diri kita. Dulu sekali, di zaman Pak Habibie, beliau berkunjung ke Cina. Cina belum semaju sekarang. Dengan bangganya Pak Habibie mengatakan, Cina teknologinya ketinggalan 25 tahun. Ketika beliau berhasil menerbangkan pesawat buatannya itu, beliau kunjung ke sana, ketinggalan 25 tahun. Sekarang Amerika udah ngedap. Kok bisa melakukan lompatan-lompatan mereka itu? Padahal itu komunis. Bisa melakukan lompatan-lompatan. Termasuk gadget yang ada di tangan kita itu nggak bisa semurah itu kalau bukan Cina. Gadget yang tangan kita ini, walaupun Samsung kadang-kadang Cina di sini. Ya kan? Kita dengan bangganya di tahun sekian kita akan menjadi produsen mobil listrik terbesar di Asia Tenggara. Nggak jadi invest ke kita. Ini ada apa gitu? Kok kita mukanya kurang ganteng apa gimana? Wih, wajah tukang ngetuk. Apa begitu ta? Nah ini kita harus apa istilahnya, memikirkan yang ngaca lah gitu. Apa perbaikan yang kita harus lakukan? Artinya kita kemerdekaan ini harus mengevaluasi gitu. Yang merdeka ini apanya gitu. Indeksnya ini loh, indeks kita, pendidikan kita turun. Ya kita kalau nggak salah negara nomor 107 dari 137 apa gitu. Dari seluruh negara. Kalau nasional, Banten ini merupakan provinsi paling tidak bahagia. Yang nomor 1 justru Maluku sana, timur, Indonesia Timur. Heran saya, ada apa di sana itu? Makmur. Kita yang terbawah. Nah, apa yang menjadi penilaian tidak bahagia? 2, pendapatannya serta pendidikannya. Ya pantas ya. Pernah disampaikan bahwa rata-rata warga Cilegon ini pendidikannya SMP. Rata-rata.
Nah ini pendidikan dan pendapatan itu harus didongkrak. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tadi yang kedua ya. Jawazu zalika biman yaqdiru ala audz minal bashar barubama yumkin audzu bi minal amakin wa nahwiha. Wastadalu bima warada fi adati min ahadits. Nah, sekarang boleh enggak kita berlindung kepada orang yang tidak mampu? Nah, kita boleh berlindung pada yang mampu. Berlindung itu ya. Contohnya ini ada seorang perempuan yang mencuri. Jadi Bani Makhzum. Beliau mendatangi Nabi. Perempuan ini datang kepada Ummu Salamah karena punya koneksi, ya, supaya dihindarkan dari potong tangan. Ummu Salamah pun datang kepada Rasulullah menceritakan. Apa yang terjadi? Rasulullah marah. Jangan pernah menghalangi orang, jangan pernah melindungi orang yang bersalah. Jadi perempuan ini ada kenalan dengan istri beliau, jadi datang pada istrinya. Karena dia mencuri, minta supaya jangan sampai dipotong tangannya. Tapi Rasulullah nggak peduli. Walau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Meskipun anakku sendiri. Nah, ya, jadi Rasulullah itu mengawali sebagai ahli hukum, sebagai penegak hukum dengan disiplin hukum. Kalau kita kan enggak, ya, penegak hukum melanggar hukum. Yang susah jadinya. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Jadi kita diminta berlindung hanya kepada Allah. Jadi maksudnya begini, masih sering ya kita lakukan kalau kita berada di tempat-tempat yang menakutkan gitu, ya, kita lalu berlindung kepada roh di sekitarnya gitu. Mbah, mau lewat mbah, itu. Ini tidak boleh. Musyrik. Jadi soal kita ketakutan itu alamiah. Wah, kayaknya merinding. Maka kita berlindung pada a'udzubillahi bikalimati tamat min ghadabi wa iqab. Gitu, min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Gitu. Jadi setan itu namanya khannas. Khannas itu mulur mungkret. Setan itu sifatnya khannas. Kalau dia tahu kita takut, dia berani. Kalau kita berani, dia takut. Gitu. Ya, sepanjang saya hidup, saya juga mengalami begitu. Soalnya saya pernah pulang ngajar dari Keramat. Itu di bawah kaki Gunung Pinang. Masa ada orang pakai pocong, dia tidur di jalan. Yang enggak aja, kan enggak mungkin itu orang. Tapi saya, jojong aja kan saya pakai Vespa. Dah, kamu tiduran aja, kalau kurang puas mah, jangan ikut saya. Aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada masalah. Tapi yang membuat orang itu celaka itu panik dia. Ketakutan. Ya, dan banyak terjadi di tempat-tempat tertentu. Mungkin mereka punya energi untuk menampakkan diri. Jadi kalau ada makhluk halus yang menampakkan diri, dia punya powernya tinggi. Katanya gitu. Jadi kita harus hadapi. Jadi jangan kita lari, kita berlindung pada Allah. Kalau kita hadapi sendiri nggak bakal bisa. Bisa-bisa kita kesurupan nantinya. Ya, nah, maka kita harus berlindung pada Allah. Kalau kita melintasi tempat-tempat yang iseng, yang asing, kemudian kita merasa merinding, itu tanda ada kehadiran sesuatu. Kita berlindung pada Allah. Jangan mbah, mau lewat mbah, ngapain begitu? Ketakutan, gak ada gitu-gitu. Ya, nah, jadi kita tetap fatwa dari Ibnu Taimiyah. Kita boleh menggunakan isti'adzah dengan kalimat kata-kata yang sudah dirilis oleh Rasulullah. Antara lain biwajhika. Langsung kepada Allah, billah, a'udzubillah, itu kan langsung pada Allah. Kalau nggak pakai billah, sepanjang tidak ada petunjuk dari Rasulullah, nggak boleh. Maka yang ada petunjuk dari Rasulullah, biwajhika, dengan wajahmu. Biwajhila, boleh. Terus kalimat, terus yang keempat ridha. Nah,
Nah, jadi maka ulama berpendapat satu langsung dengan nama Allah, Bismillahi, A'udzubillahi, atau dengan asma Allah, ya, Bismil Qahar, contohnya A'udzubil Qahar, aku berlindung kepada Zat yang memaksa, atau A'udzubil Qadir, yang maha kuasa, itu boleh. Dan dengan kata-kata tadi, biridoka, biwajika, itu hanya itu aja. Sisanya nggak boleh. Aku berlindung dengan wali-wali Allah. Itu nggak boleh. Karena tidak ada rekomendasi dari Rasulullah. Dasarnya. Ya, nah itu. Itu maksudnya. Jadi memang, tapi orang-orang tertentu yang ikhlas, yang mampu melihat, itu pada akhirnya tobat, minta supaya nggak ngelihat. Jadi pernah ada orang yang mengatakan, saya bahkan bisa tahu orang yang ada di dalam rumah itu siapa-siapa. Sampai begitu, pernah terlontar begitu. Terus dia taubat. Jadi itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Mampu begitu tuh. Kalau menurut kita kan, wah itu boleh juga ini. Ya. Makanya ada orang yang suka promosi kacamata transparan. Gitu. Saya bilang, saya tanya, bisa ngelihat uang di kantong orang nggak? Kalau bisa saya beli. Sebab kan saya warung. Wah, duitnya banyak. Bisa nggak? Oh, dia nggak bilang nggak bisa. Ya janganlah kalau cuma begitu. Kata dia bisa transparan. Seperti kacamata apa itu yang di teknologi canggih itu yang suka apa itu di film-film kan, bisa ngelihat X-ray gitu ya. Kan ada kalau kita masuk ke ruang X-ray kan tengkorak saja kelihatannya. Ya, yang terutama di bandara tuh kan bisa tahu walaupun kita naruh gunting kuku kan, ada gunting kukunya. Nah, itu kan X-ray. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, kajian kita pagi ini pasti ada dan banyak kekurangannya, tapi setidaknya ini memantik diskusi kita dalam soal perlindungan ini. Mari kita perbaiki sikap kita, jangan berlindung kepada selain Allah. Kalau kita iseng, kita ketakutan, kita bulu romanya berdiri, segeralah ingat Allah. Ya, insya Allah kita akan selamat. Sekian dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah, wabah, dan gangguan. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, menuntun mereka menjadi anak yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.